Assalamualaikum, hari ini Umi mau share video olahan beras ketan. Nah, beras ketan ini bisa dibikin jadi hampers yang menarik seperti ini. Jadi dia bisa punya harga jual yang lebih tinggi karena kemasannya juga lebih menarik. Nah, sebelum kita mulai videonya, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar nggak ketinggalan kalau Umi update video resep baru. Yuk kita mulai videonya. Nah, karena bahan utamanya beras ketan, tentu kita harus siapin beras ketan. Nah, beras ketan ini sudah kita cuci bersih, terus kemudian kita rendam selama 3-4 jam. Tiriskan dan kemudian ini kita akan kukus dulu setengah matang, kurang lebih sekitar 15 menit. Dan pastikan kukusan kalian sudah dipanaskan. Oh iya, jangan lupa ini Umi menggunakan yang 1 liter. 1 liter itu beda sama 1 kilogram ya. Jadi kalau 1 liter beras ketan itu kurang lebih sekitar 750-an gram gitu. Jadi beda sama ukuran kilogram. Nah, terus kemudian sambil nunggu beras ketannya dikukus, kita akan panasin santan, garam, dan gula sampai dia mendidih. Nah, kebetulan di sini Umi pakai santannya itu santan beku. Jadi teman-teman bisa lihat penampilannya itu seperti yang pecah gitu. Jadi kayak ada gumpalan dan dia tuh seperti split gitu ya. Padahal enggak, karena ini santannya santan beku. Nanti dia setelah dia panas dia bakalan mulus lagi kayak gini. Nah, kalau kalian nggak mau pakai santan asli atau santan perasan, kalian maunya pakai santan instan itu juga boleh. Jadi tinggal pakai santan instan, terus kemudian kalian tambahin dengan air. Nah, terus setelah mendidih, matikan apinya, terus kalian bisa masukkan beras ketan yang tadi sudah kita kukus setengah matang ke dalamnya. Jadi ini kita biarin dulu ya. Oh ya, ini Umi bikinnya tuh agak lembek karena ini kan mau disendok. Tapi kalau teman-teman nggak suka tekstur ketan yang lembek, nah kalian bisa kurangin jumlah santannya. Nanti resepnya ada di caption, tinggal kalian lihat. Nah, ini kita diemin dulu selama 15 menit sampai si santannya nyerap ke beras ketannya. Nah, ini terus kemudian sambil kita akan kukus lagi. Jadi tadi kukusannya nggak usah dimatiin, biarin aja kukusannya nyala. Nah, ini kita akan kukus lagi kurang lebih sekitar 20-25 menit. Nah, ini kalian bisa lihat ya, memang ini agak lembek karena Umi pengen bikin teksturnya tuh dia agak lembek karena dia kan disendok modelnya. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa kurangin jumlah santannya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 20-25 menit. Nah, kalian icip dulu terus kalian koreksi nih rasanya. Kalau menurut kalian kurang garam, nah kalian bisa tambahin garam di sini, terus kemudian sambil diaduk-aduk lagi mumpung masih panas. Nah, sekarang kita akan beralih ke toppingnya. Jadi di sini Umi akan bikin topping kinca aroma durian. Nah, di sini kita campur santan, gula aren, garam, terus kemudian kita masak sampai gulanya tuh larut. Nah, ini di sini kenapa Umi bilangnya aroma durian, karena Umi nggak pakai durian asli. Tapi kalau teman-teman mau pakai durian asli, jadi kalian bisa pakai daging durian yang sudah dihaluskan, kalian blender aja sama santan sedikit. Jadi ini ambil santannya sedikit, terus kalian blender sama daging duriannya. Nah, terus kalian campur ke sini. Nah, itu pasti rasanya lebih mantep ya karena pakainya tuh daging durian asli. Nah, berhubung di sini Umi nggak pakai, jadi pakainya pasta durian. Nah, ini kita tambahin daun pandan juga. Daun pandannya tinggal dibikin simpel aja terus dimasukin. Karena ini daun pandannya kecil-kecil, jadi Umi pakainya 2. Tapi kalau gede 1 aja cukup. Nah, terus setelah kayak gini kalian bisa masukin larutan maizena. Ini kan dia udah cair semua, gulanya juga udah nggak ada yang gumpal. Nah, kalian bisa masukin larutan maizena, terus masak sampai dia meletup-letup gitu. Jadi dia nanti akan semakin kental. Nah, di sini Umi masukin pasta durian. Nah, pasta duriannya di sini bebas ya, mau pakai merek apa aja. Di sini aku pakai mereknya The Lion. Nah, ini udah jadi kincanya, tinggal dimatiin aja terus kita tunggu dingin. Oke, kita lanjut lagi ke topping kedua. Nah, topping kedua ini Umi mau bikin serundeng pedas manis. Jadi si cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah sama bawang putih ini akan kita blender. Kalian boleh tambahin sedikit air, sedikit aja biar hasilnya tuh halus. Nah, di sini kita juga akan tambahin gula karena di sini Umi mau pakai bikinnya tuh serundeng pedas manis. Nah, jadi kita langsung aja
Ini kita tumis bumbu halusnya sama daun jeruk ini biar wangi. Nah terus kita tumis sampai cabenya itu tanak ya, jadi udah nggak bau mentah lagi. Nah ini udah kayak gini, kalian bisa mulai masukin si kelapanya. Jadi di sini tuh Umi pakai kelapa parutnya ini dibagi dua. Jadi dari satu kelapa Umi cuma pakai setengahnya aja, karena setengahnya lagi Umi kukus biasa gitu. Jadi untuk nanti tambahan yang pakai ketan. Nah ini kita aduk-aduk terus sampai dia kering. Terus gunakan api kecil aja ya. Jadi masaknya ini emang agak lama, tapi nanti kalian bisa ngerasain feelnya kalau diaduk tuh dia makin kering gitu. Jadi ini kita aduk terus kemudian Umi masukin gula pasir agak banyak karena Umi pengen bikinnya pedas manis. Nah kalau misalnya kalian mau warnanya lebih gelap, itu kalian pakainya gula Jawa, jangan pakai gula pasir. Karena kalau gula pasir warnanya dia jadi lebih terang. Nah terus kalian tambahin garam juga. Ini kita masak terus sampai hasilnya seperti ini. Jadi ini emang agak lama ya. Terus kemudian ketika udah kering langsung diangkat dan pindahin ke wadah. Kalau kalian tetap biarin di dalam pancinya, di dalam wajannya, ini dia tuh akan makin kering karena kan wajannya itu masih panas. Jadi langsung pindahin ke tempat lain dan kalau bisa langsung diangin-anginin. Oke, kita lanjut lagi. Ini ke topping ketiga. Di sini Umi mau bikin bubuk kedelai. Nah jadi pasangannya si bubuk kedelai ini adalah kelapa parut yang sudah dikukus. Jadi kukus dikasih garam dikit aja. Nah itu nanti kita akan pakai buat sama bubuk kedelai ini. Nah ini kita kasih daun jeruk, buang tulangnya. Nah untuk daun jeruknya ini nanti tuh boleh ikut di blender atau nggak usah di blender. Kalau misalnya kalian nggak mau, itu tinggal diambil-ambilin aja nih daun jeruknya. Nah terus ini di sini kan Umi pakai chopper ya, tapi sebenarnya ini tuh hasilnya kurang maksimal. Kalau misalnya kalian mau hasilnya maksimal, kalian bisa pakai dry mill. Jadi hasilnya bisa lebih halus nih. Yang ada di pojok kiri atas dry mill tuh yang kayak gitu, biasanya bareng sama blender. Nah itu hasilnya jadi bisa lebih halus, karena kalau pakai chopper agak lama halusnya karena dia kan sebenarnya bagusnya kayak buat ayam gitu-gitu. Nah ini kita ayak terus kemudian dicampur dengan gula halus dan garam. Terus kita aduk rata sama kita sisihkan. Jadi ini nanti akan kita pakai bersama dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Oke, kita move ke topping selanjutnya. Di sini Umi mau bikin fla jagung manis. Jadi di sini Umi pakai santan, terus kemudian ada gula pasir dan garam dan jagung. Nah, di sini Umi cuma pakai jagungnya sedikit karena kebetulan kehabisan. Jadi nanti kalian akan pakai jagungnya lebih banyak ya. Umi nanti akan taruh resep di caption itu dengan jumlah jagung yang lebih banyak dari yang di video ini ya, karena ini yang di video terlalu sedikit jagungnya, jadi nggak imbang antara fla sama jagungnya. Nah ini kita kasih gula pasir, terus kemudian kita masak seperti ini. Ini di sini Umi pakainya santan instan ya, jadi pakai satu santan instan yang kecil yang segitiga itu, terus ditambah air. Nah terus kemudian ini kita masukkan jagung pipilnya. Ini kan gulanya udah larut nih. Nah ini kita masukin si jagung pipil, terus kemudian nanti kita akan tambahin larutan maizena. Nanti dia hasilnya tuh bakalan kental banget. Jadi dia kayak fla gitu, kayak fla puding tapi agak lebih kental lagi. Dan rasanya manis karena selain kita pakai gula, terus si jagung pipilnya itu pun juga manis. Nah ini kita sisihkan dulu, terus kemudian ini ketannya tadi sudah kita masukin di dalam tin wall 120 ml. Jadi ini pas loh buat untuk satu kali orang makan. Jadi per satu orang tuh cukup pas. Nah ini tinggal kita tata topping-topping yang tadi sudah kita bikin. Di sini Umi pakai topping yang serundeng pedas manis nih, kita tata di sini. Nah jadi penampilannya tuh lebih cantik, ketan bisa naik kelas. Nih kita taruh lagi. Jadi kita tuh bisa jual nanti di dalam hampers, isinya tuh macem-macem. Jadi bisa isinya tuh misalnya 5 topping seperti yang ada di video ini, ada 5 topping. Atau kalian juga bisa tambahin topping-topping lain. Misalnya kalian mau bikin jadi mango sticky rice. Nah kalian bisa pakai fla yang jagung manis tadi tapi tanpa jagung. Jadi tinggal ditambahin si potongan mangganya aja.
Nah, untuk yang bubuk kedelai di sini kita pakai kelapa parut kukus yang sudah dikasih garam. Terus kita bagi secara diagonal. Jadi sebagiannya pakai kelapa parut, terus sebagiannya lagi pakai bubuk kedelai seperti ini. Nah, nyambung tadi ke topping yang Umi tadi bilang, selain kalian bisa bikin mango sticky rice, kalian juga bisa bikin srikaya. Jadi bikin srikaya yang warna hijau itu, nah terus kalian tata di sini juga bisa. Jadi banyak banget topping yang sebenarnya bisa kalian variasikan. Jadi dalam satu hampers itu nanti bisa isinya tuh macam-macam. Nah, ini sekarang kita mau masukin kinca aroma duriannya. Nah, ini tinggal kita tata aja. Di sini kita tuang kincanya. Tuh dia semakin kental ya. Jadi ketika dia sudah dingin, nanti dia tuh jadi semakin kental. Jadi waktu pas panas tadi kan nggak terlalu kental banget. Nah, setelah dingin dia akan jadi semakin kental. Nah, terus warnanya ini sangat amat berpengaruh sama warna gulanya. Jadi kalau warna gulanya itu gelap, nanti hasilnya tuh juga lebih gelap. Nah, untuk yang ini kita masukin fla jagungnya. Jadi kalau seperti tadi Umi bilang, kalau kalian mau bikin mango sticky rice, kalian bisa pakai resep yang ini untuk fla-nya tapi tanpa jagung. Jadi nanti tinggal fla ini sebagian, terus di atasnya itu kalian kasih potongan buah mangga. Nah, terus selain 4 topping yang tadi sudah kita buat, di sini kita juga bisa pakai abon. Jadi kalian bisa pakai abon sapi seperti ini. Nah, jadi untuk abon ini tinggal langsung dipakai aja. Jadi nggak perlu diolah-olah lagi. Nah, untuk abon tuh sebenarnya sekarang ada yang pedas, ada yang abon biasa, ada yang pakai bawang goreng. Nah, kalian tinggal sesuaikan dengan selera teman-teman dan tentunya harga jual teman-teman. Nah, ini udah semua. Nah, ini kita bisa kasih hiasan. Jadi di sini misalnya kita tambahin potongan cabai yang diiris serong untuk tambahan di atas ketan serundeng. Nih, jadi penampilannya jadi lebih cantik. Nah, untuk yang kinca juga kita bisa kasih hiasan. Di sini kita bisa menggunakan daun pandan. Jadi daun pandannya kita potong. Nah, terus bisa kita taruh seperti ini. Jadi hasil penampilannya lebih cantik. Kalian kalau mau pakai di yang untuk fla jagung manis juga boleh ya. Tapi kalau Umi prefer ini untuk di yang ketan kinca aja. Nah, ini bisa kalian tutup, terus kemudian bisa kalian tempel stiker-stiker seperti ini untuk lebih mempercantik penampilan, tapi tentunya nanti akan tambah kos biaya ya kalau kalian pakai yang seperti ini. Atau kalian bisa tempel merek kalian sendiri, jadi di bagian atas bisa kalian tempel merek. Nah, terus kalian bisa taruh di dalam box seperti ini, terus kemudian bisa dikasih sendok kecil. Jadi ini tinggal nanti kalian sertakan untuk di hampersnya. Nah, sekian video kali ini udah siap dijual. Semoga videonya bermanfaat. Nah, abis ini mau bikin apa lagi teman-teman boleh kasih saran di komen. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.